Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayani dengan NIM 2201037. Dalam video ini saya akan menjadi moderator dalam presentasi Anatomi Fisiologi Manusia 2 dengan topik pembahasan panca indera dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bella Septia Nur Alivia, Dana Kinaya Putri, Gresa Ainunisa, Hania Hardianti, Jihan Andindia Jun, Lili Nur Hafika, Maria Francisca, dan saya sendiri Ramayani. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai definisi. Panca indera adalah kelompok 5 indera atau alat persepsi yang dimiliki oleh manusia dan sebagian besar makhluk hidup. Kelima indera ini meliputi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama adalah indera penglihatan atau mata. Berikut adalah anatomi pada mata. Mata tersusun atas 3 lapisan, yaitu sklera, koroid, dan retina. Sklera merupakan lapisan terluar mata yang berwarna putih. Sebagian besar sklera dibangun oleh jaringan fibrosa. Koroid merupakan lapisan tengah yang tipis dan berwarna gelap. Lapisan ini banyak mengandung pigmen dan pembuluh darah. Dan retina merupakan lapisan dalam dari mata yang mengandung fotoreseptor dan sel saraf yang sensitif terhadap cahaya. Mata terdiri dari yang pertama yaitu kornea atau selaput bening. Kornea berfungsi menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian yang lebih dalam. Yang kedua yaitu iris atau selaput pelangi. Iris berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata sehingga sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada pupil atau anak mata. Pupil atau anak mata berfungsi sebagai jalan pengatur keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa mata. Fungsi dari lensa mata adalah memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar tepat jatuh ke retina. Selanjutnya ada retina. Retina berfungsi membentuk bayangan benda dan kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Dan yang terakhir ada saraf optik yang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya yang diterima. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme melihat. Secara garis besar, pantulan cahaya tersebut akan masuk ke mata secara berurutan, yaitu melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa, vitreous humor, dan akhirnya ditangkap oleh fotoreseptor di retina. Pantulan cahaya yang masuk menembus kornea akan diteruskan melewati pupil. Banyaknya cahaya yang masuk melewati pupil diatur oleh iris. Melalui pupil, cahaya diteruskan menembus lensa mata. Pada lensa mata terjadi perubahan bentuk sehingga dapat memfokuskan cahaya pada retina. Dalam hal ini, lensa melakukan perubahan bentuk dengan cara mencembungkan atau memipih. Pada retina terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan lebih kecil daripada ukuran objek aslinya. Saat fotoreseptor di retina menerima rangsangan cahaya, impuls akan diteruskan ke dalam serat-serat saraf. Impuls-impuls ini dikirim di sepanjang saraf optik ke pusat penglihatan di otak depan atau lobus occipital, sehingga menghasilkan suatu kesan yang sesuai aslinya baik ukuran, warna, maupun jarak dari objek. Selanjutnya, pembalikan bayangan pada retina dilakukan di dalam pusat optik di otak sehingga membentuk kesan objek yang tidak terbalik. Nah, selanjutnya yaitu ada indera penciuman. Nah, adapun anatominya, reseptor penciuman ini terletak pada selaput lendir hidung bagian atas atau concha superior. Nah, daerah ini mempunyai luas kurang lebih 2 cm yang berwarna kekuningan, yang disebut area olfaktoria. Jadi daerah ini selalu berlendir karena ada sekresi daripada kelenjar Bowman. Nah, sekresi inilah yang akan melarutkan gas yang sampai pada area olfaktoria sehingga dapat merangsang saraf penciuman. Nah, maka makin rendah titik didih suatu gas atau cairan, maka makin kuat juga rangsangannya. Nah, adapun bagian-bagian dari indera penciuman ini itu ada jembatan hidung, ada punggung hidung, ada ujung hidung, ada rongga hidung, ada sayap, ada lubang hidung, dan lekuk bibir atas. Nah, jadi tadi letak bagian indera penciuman ini terletak di lapisan selaput lendir rongga hidung.
Jadi dia mempunyai rambut-rambut halus yang dihubungkan oleh neuron olfaktorius. Nah, neuron olfaktorius ini dia akan menerima rangsangan yang menguap dan kemudian akan dibawa menuju ke pusat saraf bau di otak, yaitu bagian otak lobus depan atau frontal. Nah, kemudian rangsangan yang diterima oleh hidung yaitu rangsangan zat kimia yang menguap. Jadi, artinya kita itu baru bisa mencium bau dari udara yang kita cium jika zat itu menguap atau dalam bentuk udara. Nah, indera pembau ini juga bisa mendeteksi molekul atau partikel kecil atau odor yang mengambang di udara. Selanjutnya itu ada fisiologi sensasi penciuman. Nah, supaya udara pernapasan dapat mencapai rongga hidung bagian atas atau area olfaktoria, maka kita harus menarik nafas dalam-dalam. Nah, dengan demikian terjadi arus memutar dari udara pernapasan sehingga gas yang mengandung zat yang berbau tadi akan sampai pada area olfaktoria. Nah, maka bau akan tercium. Nah, penciuman yang disarapi oleh nervus 1 atau nervus olfactorius juga disarap oleh nervus 6 atau nervus trigeminus yang berfungsi sebagai refleks perlindungan tubuh terhadap saluran pernapasan seperti refleks bersin, batuk, dan sebagainya. Nah, adapun proses dari penciuman ini itu dimulai dari udara yang masuk ke dalam hidung, lalu rangsangan yang berupa gas atau udara selanjutnya ke rongga hidung. Nah, ini akan bercampur dengan lendir karena di sepanjang saluran pernapasan kita itu terdapat lendir. Jadi lendir itu akan menstimulasikan ujung-ujung saraf, lalu kemudian akan dibawa menuju saraf pusat di otak, lalu akan diinterpretasikan sebagai bau. Jadi selain berperan dalam peringatan bahaya asap atau gas beracun, indera pembau ini berperan penting dalam penilaian makanan dan minuman. Makanya posisi hidung itu berdekatan dengan mulut agar makanan yang kita makan bisa dicium baunya. Lalu selanjutnya itu ada adaptasi. Reseptor penciuman dapat beradaptasi dengan cepat. Bila kita tinggal pada tempat yang berbau, setelah beberapa waktu bau tersebut tidak akan tercium lagi. Nah, itu disebabkan karena reseptor penghidup beradaptasi dengan bau. Reseptor penghidup ini berfungsi untuk membantu pencernaan. Jadi, dengan mencium bau makanan akan memunculkan selera makan tersendiri, bisa meningkatkan selera makan kita. Makanya pada saat flu, indera penciuman tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu membuat makan menjadi kurang enak. Karena itu seseorang yang menderita flu otomatis penciumannya juga akan terganggu dan nafsu makan mereka akan berkurang. Nah, adapun contoh dari adaptasi pada penciuman seperti pada pemakaian parfum. Orang yang menggunakan parfum setiap hari mungkin mengalami adaptasi penciuman terhadap aroma parfum tersebut. Mereka mungkin tidak lagi merasa sepekat terhadap baunya setelah beberapa waktu penggunaan rutin. Jadi, adaptasi penciuman ini adalah contoh dari bagaimana tubuh manusia berusaha untuk menjaga keseimbangannya dan respon terhadap stimulus yang terus-menerus berubah di sekitarnya. Selanjutnya adalah anatomi pendengaran atau telinga. Nah, indera pendengaran termasuk indera yang terletak di dalam telinga. Telinga merupakan alat untuk menerima getaran yang berasal dari benda yang bergetar dan memberikan suara pada kita. Getarannya dapat berasal dari udara, dapat juga berasal dari benda panas atau benda cair. Antara benda bergetar dengan telinga harus ada medium, yaitu udara. Selanjutnya, anatomi telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada telinga bagian luar, kemudian ada telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar atau auris externa terdiri dari daun telinga yang disebut dengan auricula, yang berfungsi menentukan arah bunyi yang didengar dan memperkuat suara-suara yang diterima. Fungsi ini dilakukan karena daun telinga punya bentuk seperti corong dan terdapat tonjolan-tonjolan yang terdiri dari tulang rawan dilapisi kulit. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah atau auris media.
Nah, telinga bagian tengah ini berupa rongga kecil yang berisi udara. Dia terletak di dalam tulang temporal dan dindingnya dilapisi sel epitel. Selanjutnya, telinga bagian dalam atau labirin. Telinga bagian dalam atau labirin ini adalah suatu rongga yang berisi cairan perlimfe dan letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi bagian dalam. Selanjutnya adalah daerah pendengaran atau disebut dengan audible area, yaitu suatu daerah yang dibatasi oleh intensitas suara minimal sehingga kita mulai mendengar suara sampai intensitas suara maksimum karena rasa getar atau rasa nyeri mulai terasa. Daerah ini untuk tiap frekuensinya tidak sama luasnya. Paling luas itu adalah daerah pembicaraan, yaitu sekitar 2000 sampai dengan 5000 Hz. Dari daerah ini yang paling peka adalah frekuensi 2048 Hz, yaitu intensitas sebesar 15 desibel. Nah, intensitas lebih rendah atau lebih tinggi dari 2048 Hz, maka diperlukan intensitas suara yang lebih tinggi dari ambang rangsangannya. Nah, bila intensitas suara dinaikkan melebihi nilai maksimum, maka kita tidak mendapatkan lagi kesan suara seperti kesan getar. Selanjutnya, proses pendengaran. Pada proses pendengaran dimulai dari adanya getaran suara F16 sampai 2000 Hz ditangkap oleh daun telinga luar, kemudian digetarkan membran timpani, kemudian getaran diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran di lubang tengah, kemudian ke tulang stapes, dan kemudian cairan endolimfe di dalam labirin ditangkap oleh organ Corti. Getaran bunyi yang masuk disebut getaran mekanis. Kemudian diubah menjadi getaran elektris oleh nervus cochlearis. Kemudian disalurkan ke pusat-pusat di otak. Kemudian ke lobus temporalis, kemudian sehingga terjadi kesadaran bunyi. Selanjutnya adalah fase keseimbangan. Fase keseimbangan ini ada dua. Yang pertama ada fase keseimbangan statis dan ada fase keseimbangan dinamis. Fase keseimbangan statis ini merupakan keseimbangan yang berhubungan dengan orientasi letak kepala atau badan terhadap gravitasi bumi. Yang berperan pada keseimbangan statis ini adalah sacculus dan ultriculus, atau pada kanalis semisirkularis. Selanjutnya adalah keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis ini merupakan suatu upaya pertahanan keseimbangan tubuh terhadap gerakan-gerakan berbagai arah. Misalnya berputar, jatuh, percepatan, dan sebagainya. Bila kepala bergerak di segala arah, maka cairan di dalam kanalis semisirkularis akan bergerak ke arah sebaliknya sehingga akan menekukkan cupula. Selanjutnya yaitu ada indera pengecap. Pertama yaitu ada anatomi. Zat perangsangnya adalah zat kimia yang larut dalam air atau reseptornya adalah ludah dan langit-langit mulut. Pada permukaan lidah, reseptornya berupa tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papilla feliformis, papilla fungiformis, dan papilla circumvallata. Reseptornya berbentuk piala pengecap yang disebut gemma sustantorea. Pengecapan ini juga disarafi oleh nervus 7 atau facialis dan nervus 9 atau glossopharyngeus. Di samping itu, pada lidah ada nervus 5 atau trigeminus, yaitu untuk mensarafi raba, sakit, dan suhu. Selanjutnya itu ada sensasi kecap utama. Yang pertama yaitu ada circulation time. Di dalam klinik, kemampuan pengecapan dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan jantung atau sirkulasi darah, yaitu dengan menghitung waktu. Bila ke dalam vena dengan disuntikan glukosa, dalam beberapa detik kemudian gula tadi melalui aliran darah akan sampai ke lidah. Yang kedua yaitu ada tutongu time atau waktu sirkulasi lengan. Pada kebocoran katup jantung circulation, waktu ini memendek. Seorang yang terserang demam sering mengeluh pahit di lidah. Hal ini disebabkan karena demam banyak eritrosit yang pecah, di mana terbentuk bilirubin yang mengakibatkan aliran darah akhirnya sampai ke lidah. Yang ketiga yaitu ada after image atau rasa iringan. Setelah seorang memakan sesuatu yang pahit, meskipun sudah berkumur, rasa pahit ini masih tetap ada. Keadaan ini dinamakan after image atau rasa iringan positif. Hal ini mungkin disebabkan di dalam rongga piala pengecap masih ada sisa zat yang pahit tadi. Yang terakhir yaitu adalah kontras.
Setelah kita memakan zat yang pahit atau asin, kemudian kita makan yang manis, maka akan terasa sangat manis. Setelah kita merasakan zat yang asam, kemudian kita minum air biasa, maka air itu akan terasa manis. Kontras demikian disebut kontras sukesif atau berurutan. Baik, selanjutnya yaitu indera peraba atau kulit. Nah, indera peraba yaitu kulit yang merupakan salah satu organ yang paling luas permukaannya dan sangat penting bagi tubuh kita. Kulit ini yang merupakan yang membungkus seluruh tubuh bagian luar, sehingga kulit memiliki fungsi untuk melindungi tubuh terhadap bahan-bahan berbahaya seperti bahan-bahan kimia, cahaya matahari yang mengandung sinar ultraviolet, melindungi tubuh terhadap mikroorganisme, dan juga menjaga keseimbangan antara tubuh dengan lingkungan. Selain itu, kulit juga memiliki susunan-susunan serabut-serabut saraf yang teranyam secara halus dan berguna untuk merasakan sentuhan-sentuhan atau sebagai alat peraba. Nah, kulit yang merupakan organ yang hidup dengan luas permukaannya yaitu seluruhnya kira-kira 1,8 meter dan memiliki berat sekitar 15% dari berat badan kita. Ketebalan kulit ini sangat bervariasi dan di berbagai bagian tubuh. Yang paling tipis itu terletak pada sekitar mata yang kira-kira ketebalannya itu 0,04 mikrometer, dan yang paling tebal yaitu kira-kira 1,6 mikrometer itu terletak pada telapak tangan. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada kulit ari, kulit jangat, dan juga subkutis. Nah, kita lihat pada lapisan kulit pertama yaitu ada kulit ari atau disebut juga dengan epidermidis. Nah, kulit ari atau epidermidis ini merupakan lapisan kulit paling luar yang terdiri dari lapisan epitel yang gepeng. Nah, bagian utama dari kulit ari ini adalah sel-sel tandu. Selain itu, terdapat juga sel-sel melanosit, sel-sel Langerhans, dan juga sel Merkel. Sel-sel ini dia semakin dalam, semakin banyak, dan berada dalam beberapa tingkat pembelahan sel itu secara mitosis. Nah, kulit ari ini itu dibedakan menjadi 5, yaitu ada lapis tandu, lapis bening, lapis berbutir-butir, lapis taju, dan juga lapis benih. Lapisan kedua pada kulit yaitu adalah kulit jangat atau biasanya juga disebut dengan dermis atau corium. Nah, kulit jangat yang merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Nah, kulit jangat ini terdiri dari jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Kulit jangat itu bersifat ulet, lentur, serta elastis yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang lebih dalam pada kulit. Nah, kulit jangat ini juga sangat tebal pada telapak tangan dan kaki dan amat tipis pada kelopak mata. Nah, selain itu, susunan serabut-serabut pada kulit jangat itu berbeda-beda di setiap bagian. Dengan kulit jangat ini terbagi lagi menjadi bagian-bagiannya, yaitu ada lapis papilar, lapis terkular. Nah, untuk lapisan kulit yang ketiga itu ada subkutis. Nah, subkutis ini merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak, di mana lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan antara kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya juga berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Selanjutnya itu fisiologi kulit. Nah, kulit ini merupakan organ yang berfungsi sangat penting bagi tubuh, yang mana diantaranya dalam memungkinkan tubuh bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, kulit itu memiliki organ-organ. Yang pertama itu rambut. Nah, akar rambut yang tertanam di dalam jaringan dermis
yang tiap helainya itu terdiri dari akar dan batang yang tumbuh melalui epidermis ke permukaan kulit. Nah, akar rambut ini terpancang dalam liang yang disebut folikel dan mendapat suplai makanan dari darah melalui bagian kembang yang disebut papila. Ada bagian kulit yang juga tidak memiliki rambut yang disebut dengan glabrous. Nah, organ yang kedua itu ada kelenjar. Kelenjar ini terdiri dari kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Kelenjar minyak ini berhubungan dengan folikel rambut yang menghasilkan minyak yang nantinya akan yang berguna untuk melumasi kulit. Sedangkan pada kelenjar keringat itu terletak pada dermis yang terbuka dan permukaan kulit itu untuk melepaskan air dan sisa-sisa metabolisme. Yang selanjutnya ada panca indera yang terdiri dari interepithelia, yang mana ini jaringan-jaringan yang bersama-sama akan membentuk organ kulit, termasuk jaringan syaraf di dalamnya. Selanjutnya itu jaringan pengikat, yang mana jaringan pengikat ini mendukung dan membungkus sel-sel kulit dan memungkinkan makanan dari dalam darah masuk ke sel. Sel jaringan ikat juga menyimpan lemak dan terutama terdapat di lapisan kulit yang terbawa, itu di sekitar usus. Nah, kulit yang merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, atau tekanan. Nah, kulit ini memiliki jenis-jenis reseptor, yaitu ada 5. Yang pertama ada reseptor untuk menerima rangsang tekanan, reseptor untuk menerima rangsang panas, reseptor untuk menerima rangsang nyeri, reseptor untuk menerima rangsang sentuhan, dan juga reseptor untuk menerima rangsang dingin. Selanjutnya itu ada klasifikasi reseptor. Nah, reseptor pada kulit itu ada pada lapisan epidermis dan lapisan dermis. Kalau lapisan epidermis itu untuk mendeteksi sentuhan yang asing atau tidak dikenal. Tetapi ada juga kulit yang tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Itu disebut dengan stereognosis, yang mana misalnya itu diminta mengidentifikasi bentuk kubus, namun dikatakannya itu bentuk bola. Nah, maka seseorang itu mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek yang melalui sentuhan, tetapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam syaraf sensorinya, maka ia menderita asterognostitis. Kalau dia pada lapisan dermis itu ada reseptor rufinis, yaitu untuk mendeteksi panas, ada reseptor Krause itu untuk mendeteksi dingin, dan ada reseptor pasinis itu untuk mendeteksi tekanan atau biasanya berupa pijitan. Yang terakhir itu ada reseptor free nerve ending, itu untuk mendeteksi rasa sakit. Jangkauannya itu lebih dari luas dibandingkan dengan reseptor lain karena tersebar di seluruh permukaan kulit, dan sistem utamanya itu adalah membawa informasi tentang rasa sakit dan temperatur. Selanjutnya yakni gangguan-gangguan pada panca indera. Nah, yang pertama ada indera pendengaran. Secara klinis terbagi jadi 2 gangguan, yaitu tuli perifer dan tuli sentral. Nah, tuli perifer ini penderita tuli terhadap suara dengan frekuensi rendah, oleh karena itu disebut juga tuli bass. Nah, tuli sentral kerusakan dimulai dari organ korti. Umumnya penderita akan kehilangan pendengaran terhadap suara dengan frekuensi tinggi, karena itu disebut juga tuli diskal. Nah, secara fisiologis ada 3, yaitu tuli konduksi atau hantara, tuli persepsi atau tuli penerimaan, dan tuli sentral. Nah, tuli konduksi ini disebabkan oleh gangguan hantaran udara melalui telinga luar sampai organ korti. Kalau tuli persepsi itu disebabkan karena kerusakan reseptor penerimaan organ korti sampai nervus ke
8, yaitu nervus cochlearis. Nah, tuli sentral ini disebabkan oleh kerusakan batang otak atau medula oblongata sampai pada korteks cerebri lobus temporalis atau pusat pendengaran. Selanjutnya, gangguan panca indera pada indera penglihatan, yaitu secara kelainan fisiologisnya itu terjadi pada usia 40 tahun ke atas, dinamakan sebagai presbiopia, yaitu lensa mata mulai kaku, tidak bisa berakomodasi sehingga tidak dapat melihat dekat. Hal ini disebabkan oleh lensa kehilangan elastisitasnya karena bertambahnya usia. Selanjutnya itu kelainan patologisnya ada 3, yakni miopia, hipermetropia, dan astigmatis. Kalau miopia itu pada kasus ini sinar sejajar yang berasal dari tempat yang tak terhingga oleh lensa dibiaskan langsung jatuh di depan retina sehingga bayangan menjadi kabur. Kalau hipermetropia pada keadaan ini sinar sejajar yang diterima dibiaskan oleh lensa ke belakang retina sehingga bayangannya akan kabur. Kalau astigmatis yaitu tidak sesuainya lengkung vertikal dengan lengkung horizontal bola mata. Gangguan pada indera pengecapan ada 5, yakni hipogeusia, euksia, dysgeusia, aliageusia, pantogeusia. Nah, kalau hipogeusia itu penurunan kemampuan untuk merasakan berbagai rasa. Seseorang yang mengalami gangguan ini masih bisa merasakan rasa makanan, tapi kepekaannya berkurang. Kalau auksia, kondisi di mana seseorang yang tidak bisa merasakan rasa apapun dari makanan yang dimakannya. Kalau dysgeusia itu menyebabkan persepsi rasa seseorang yang berubah. Misalnya semua makanan jadi terasa manis, asam, atau pahit. Nah, kalau aliageusia itu makanan atau minuman yang biasanya terasa lezat mulai terasa tidak enak. Kalau pantogeusia, kondisi yang membuat seseorang berhalusinasi tentang rasa tertentu atau mencicipi sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, gangguan pada indera penciuman. Yang pertama ada anosmia, yaitu seseorang yang kehilangan penciumannya sama sekali. Yang kedua ada hyposmia, yaitu berkurangnya daya penciuman. Yang ketiga, hyperosmia, di mana daya penciuman yang berlebih daripada orang normal. Ini dapat terjadi pada keadaan histeria serta tumor otak yang menyebabkan tekanan intracranial meninggi. Dan yang terakhir, paraosmia, di mana seseorang mencium bau yang berbeda dengan yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu gangguan pada indera peraba. Yang pertama, neuropati perifer, kondisi di mana saraf yang mengirimkan sinyal ke kulit mengalami kerusakan, sehingga mengganggu kemampuan untuk merasakan sentuhan atau tekanan. Yang kedua, parestesia, kondisi di mana seseorang merasakan sensasi kesemutan, terbakar, atau terasa sakit tanpa rangsangan yang jelas. Yang ketiga, hiperestesia, yaitu kondisi ini di mana kulit terasa sangat sensitif terhadap sentuhan atau tekanan yang biasanya tidak menyebabkan sensasi sakit. Dan yang terakhir, anestesia, kondisi ini di mana seseorang kehilangan seluruh kemampuan untuk merasakan sentuhan atau tekanan. Baik, yang terakhir kesimpulan, panca indera adalah kelompok 5 indera atau alat persepsi yang dimiliki oleh manusia dan sebagian besar makhluk hidup. Kelima indera ini meliputi pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecap, dan peraba. Tiap panca indera memiliki gangguannya seperti tuli konduktif, miopia, hipogeusia, neuropati perifer, dan masih banyak lagi. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.